Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 mata kuliah Strategi Internasional akan mempresentasikan tentang India Tata. Nama saya Nindi Safitri Indah Puspita, NRP 130118055. Pada tahun 2010, Punet, Manajer Umum untuk Strategi dan Perencanaan Perusahaan di Tata Power Delhi Distribution, meninjau hasil balance scorecard yang diimplementasikan pada awal tahun 2005. Ia merasa puas dan lega karena pendapatannya menunjukkan peningkatan tren setiap tahun, serta TPDD telah memperoleh penurunan agregat yang tak tertandingi akibat kerugian teknis dan komersial, serta ada peningkatan holistik di kemampuan organisasi. TPDD memperoleh penghargaan Hall of Fame pada tahun 2008. Palladium yang didambakan penghargaan BSC Hall of Fame menempatkan TPDD sebagai 106 perusahaan terpilih yang telah menang penghargaan tersebut. Kemudian, ia merasa pencapaian tersebut merupakan bayaran atas masa-masa sulit sebelumnya. Dan ia merasa bahwa balance scorecard sementara mengatasi tantangan yang ada, namun perlu ditinjau kembali, mengingat tantangan terkait keberlanjutan yang muncul di seluruh dunia. Dan tidak diragukan lagi, penerapan balance scorecard telah membantu TPDD memenuhi atau bisa dibilang melebihi harapan pemangku kepentingan yang yaitu terdiri dari pemegang saham, konsumen, karyawan, dan pemerintah. Namun, itu masih tidak mencerminkan keduanya harapan masyarakat. Juga tidak sepenuhnya menangkap dan mencerminkan kemajuan TPDD di bidang sosial dan aspek lingkungan yang muncul sebagai tantangan berikutnya di perusahaan di seluruh dunia. Tata Power Distribution. Di tahun awal 2002, pemerintah Delhi memisahkan Dewan Vidyut Delhi yang terintegrasi secara vertikal atau disebut DVB menjadi 6 perusahaan penerus, di antaranya adalah North Delhi Power Limited, dan kemudian berganti nama menjadi TPDD, serta berkantor pusat di New Delhi. TPDD sendiri adalah perusahaan patungan antara pemerintah Delhi dan Tata Power Company dengan saham mayoritas dipegang oleh Tata Company sebesar 51%. Privatisasi mungkin satu-satunya pilihan yang tersedia bagi pemerintah Delhi, dan langkah ini dipandang secara skeptis oleh karyawan dan manajemen. Mulanya, TPDD menghadapi tugas yang berat ke depan dengan tantangan yang melimpah, baik secara internal maupun eksternal. Pertama, yaitu harus meringankan kekhawatiran karyawan dan kemudian menerapkannya secara efektif. Organisasi yang berkomitmen pada kualitas dan layanan terbaik dalam distribusi tenaga listrik. Pada awalnya TPDD berjuang untuk menghidupkan kembali DVB yang tidak efisien. Selain itu, TPDD juga mewarisi orang-orang yang kehilangan motivasi serta semi terampil tenaga kerja dari entitas sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian privatisasi. Akibatnya dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan, sering terjadinya kerusakan, serta tingginya jangkauan pelanggan yang mengalami keluhan. Dan pada tahun 2004, keadaan distribusi listrik di Delhi Utara dan Barat mulai berbalik, mulai mengalami peningkatan. TPDD mengubah seluruh jaringan melalui kebijakan run, repair, dan replace, di mana mereka merekayasa ulang seluruh proses manajemen siklus pendapatan, meningkatkan teknologi informasi dan otomatisasi infrastruktur, serta membentuk sistem manajemen kinerja untuk membuat karyawan lebih bertanggung jawab. Itu terlibat dengan karyawannya melalui program pendampingan, motivasi, pelatihan, penghargaan, serta pengakuan sistem yang terstruktur. Perkenalkan, saya Sinta Dina Nabila, NRP 130118102. Saya akan menjelaskan mengenai BSC. Jadi BSC adalah alat komprehensif yang mencakup 4 kepala luasan. Yang pertama adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan pembelajaran, dan perspektif pertumbuhan. Nah, dari keempat
perspektif ini, cakupan luasan ini yang digunakan untuk menggunakan strategi organisasi. Nah, saat ini sekitar 70% dari 1000 perusahaan kekayaan memanfaatkan balance scorecards untuk membantu pengelolaan dan implementasi strategi mereka. Nah, di TPDD memutuskan untuk menerapkan balance score yang dimana bertujuan untuk menyelaraskan seluruh organisasi pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, lanjut pada tahun 2004, TPDD telah memiliki sistem manajemen kinerja yang menangkap data melalui sistem informasi manajemen dalam database sederhana pada lembar kerja. Namun, hal yang disayangkan itu diamati bahwa masing-masing fungsi departemen beroperasi tidak selaras dengan keunggulan yang terpisah. Terkadang menghasilkan hasil yang tidak komprehensif, tidak selaras, karena materinya tidak selaras dengan tujuan strategis seperti yang dipersyaratkan. Nah, oleh karena itu, diperlukan alat yang tidak hanya selaras dengan strategi atau visinya, tetapi juga harus mengeksekusi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini juga harus membantu untuk memetakan tantangan strategis dan tujuan bersama-sama dalam membawa organisasi. Nah, contohnya seperti di mana semua departemen fungsi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu tujuan strategisnya itu harus tepat, terukur, dan realistis. Lalu apa sih balance scorecard itu? Jadi TPDD sampai pada metrik atau inisiatif BSC melalui proses terperinci yang dimulai dengan mengidentifikasi tantangan organisasi. Sebagian besar tantangan ini harus dipenuhi karena aspek regulasi seperti pengurangan kerugian AT&C, terus juga standar kinerja dan mitigasi risiko. Nah, secara keseluruhan di operasionalnya harus mematuhi standar kinerja dan mengendalikan biaya distribusinya. Anda semua dapat melihat tabel di bawah ini. Di bawah ini adalah mengenai leadership, human capital, business financial result, process result, strategic planning, dan customer focus. Nah, maka dari itu dengan pemanfaatan segala tenaga kerja yang tepat, tantangan tersebut harus diselaraskan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SPP harus menyelaraskan semua dari berbagai aspek, dari tujuan, tantangan, keselarasannya dengan nilai-nilai di organisasi tersebut. Nah, sasaran strategis yang mengalir keluar dari proses perencanaan dikelompokkan dengan 4 perspektif BSC yang tadi saya telah sebutkan di awal. Tujuan itu dipilih sedemikian rupa agar terdapat keseimbangan antara perspektif yang ada di BSC tadi. Mereka kemudian harus dicocokkan dengan tantangan strategis yang mana dari tujuan ini yang dapat mengurangi tantangannya. Nah, selain itu harus dipastikan bahwa harus ada lebih dari satu tujuan yang dimiliki organisasi. Mengapa? Karena untuk menangani segala tantangan yang ada diperlukan banyak tujuan. Dan untuk memastikan bahwa dapat dimitigasi dengan benar. Nah, kalian bisa banget untuk lihat tabel di bawah ini mengenai hubungan antara metrik parameter, strategic challenge, functional impact, dan satu lagi strategic objective. Oke, sekarang kita lanjut ke scoring the scorecard. Apa sih dimaksud scoring itu? Nah, setelah penerapan BSC dan TPDD itu mengamati bahwa peningkatan kinerja yang signifikan terutama berasal dari fakta bahwa BSC telah menyelaraskan seluruh organisasi menuju pencapaian tujuan bersama daripada unggul. Sedangkan sebagian hasil dari implementasinya keluhan pelanggan berkurang menjadi sepertiga dan efisien penagihan yang hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan yang mengarah pada kualitas dan layanan yang lebih baik. Lalu juga ada kerugian AT&C yang dimana merupakan ukuran signifikan dari diskoms
efisiensi yang juga berkurang setengahnya dari tahun 2004 sampai 2006. Dalam 2 tahun tersebut ada beberapa inisiatif utama. Yang pertama adalah energy audit up to the department level. Yang kedua, replacement of old erroneous. Dan juga ada aggressive enforcement activities and public participation in controlling and collaboration with NGO for awareness. Nama saya Tiffany Utomo dengan NRP 130118016. Situasi pasokan listrik di TPDD telah membaik selama bertahun-tahun berkat investasi di jaringan dan praktik pemeliharaan yang ketat. Selanjutnya adalah kepuasan konsumen. Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen, dilakukan survei kepuasan konsumen oleh DIRC terhadap 11.140 konsumen domestik yang dipilih secara acak dari masing-masing divisi dari 3 diskom. Konsumen responden ditanya tentang preferensi mereka sepanjang 7 parameter tingkat makro, yaitu kontinuitas pasokan listrik, kualitas pasokan listrik, masalah meteran, masalah penagihan, mekanisme penyelesaian keluhan internal diskom, pengaturan call center oleh diskom, dan perilaku staf diskom dengan konsumen. Masing-masing parameter ini selanjutnya dicakup secara lebih luas oleh parameter mikro yang telah ditentukan sebelumnya, yang serupa di mana responden diminta untuk memberikan peringkat yang menunjukkan betapa pentingnya suatu parameter bagi mereka. Kemudian, mereka harus menilai tingkat kepuasan mereka dengan diskom. Mereka dalam kaitannya dengan setiap tingkat mikroparameter pada skala 1 hingga 5. Nilai pentingnya serta kepuasan digunakan untuk itu sampai pada indeks antara 0 dan 1. Untuk mendapatkan ukuran perbandingan dari 3 diskom. Final Lab. Desain Balance Scorecard sendiri merupakan tugas yang membosankan. TPDD bekerja dalam lingkungan yang diatur, di mana tarif terus-menerus berada di bawah tekanan, dan pemangku kepentingan memiliki persyaratan yang saling bertentangan. Konsumen selalu mengharapkan tarif serendah mungkin, sementara pemegang saham mengharapkan keuntungan yang wajar. Regulator mengharapkan TPDD memberikan layanan terbaik kepada konsumennya dengan biaya serendah mungkin, sementara karyawan mengharapkan remunerasi yang kompetitif. Sementara BSC sedang dikembangkan dan diimplementasikan. Punet juga memikirkan kekhawatiran yang akan dimiliki karyawan saat diterapkan. Para karyawan mungkin merasa bahwa BSC tidak memberikan nilai tambah. Itu hanya menunjukkan pengukuran parameter tertentu dan diserahkan kepada manajemen untuk menindaklanjutinya untuk menghasilkan hasil yang signifikan. Jika metrik salah pilih, maka hasil BSC akan menimbulkan kesalahpahaman di antara karyawan. Penilaian mereka mungkin terpengaruh oleh skor BSC, mungkin tidak mencerminkan nilai tambah mereka yang sebenarnya ke organisasi. Oke, selanjutnya, keberhasilan implementasi BSC harus memuat aspek seperti berikut. Right blueprinting. Apa yang akan diukur dan memutuskan metrik mana yang akan dipilih. Selanjutnya, pemetaan tujuan individu untuk tujuan organisasi, sehingga mencapai kesesuaian. Selanjutnya, mekanisme tinjauan yang tepat untuk mempelajari BSC, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi sebagai fokus utama dan menindaklanjuti secara berkala. Selanjutnya, harus ada keseimbangan dalam matriks yang dipilih. Artinya, tujuan strategis harus didukung oleh sebanyak mungkin fungsi yang ada, gilirannya ditangkap oleh parameter metrik. Pada prinsipnya, semua sistem informasi harus digabungkan dengan sistem BSC. Pengelolaan sistem informasi tidak perlu berfungsi sebagai fungsi strategis yang berdiri sendiri, atau taktis fungsi pendukung. Ini harus bergabung dengan sistem BSC yang mencakup semua file fungsi organisasi. Selanjutnya, harus ada keseimbangan antara
langkah-langkah awal dan akhir yang gagal. Manajemen harus menunggu untuk mengamati hasil dari setiap inisiatif yang diambil. Sehat keseimbangan di antara mereka akan memastikan ketaatan yang cepat dalam skor yang akan membantu memutuskan. Yang terakhir, sistem insentif harus dikaitkan dengan BSI. Ini akan memastikan bahwa karyawan tersebut bekerja menuju tujuan strategis yang diputuskan selama desain proses. Kesimpulan, TPDD telah meningkatkan kualitas layanannya secara signifikan, mengurangi kerugian AT dan C, menyelaraskan karyawan dengan tujuan perusahaan, dan telah berhasil memposisikan dirinya sebagai organisasi yang berpusat pada pelanggan. Namun, tantangan baru muncul di lingkungan kerja mereka yang membutuhkan tinjauan ulang terhadap strategi yang ada dan kerangka kartu skor berimbang. Punet menyadari bahwa sektor distribusi listrik perlahan-lahan bergerak ke skenario kompetitif dengan pemerintah yang memungkinkan konsumen untuk memilih pemasok yang mereka sukai berhadapan dengan situasi monopoli yang ada, di mana konsumennya di daerah tertentu dipaksa untuk mendapatkan kebutuhan listrik mereka hanya dari pemasok yang ditunjuk, yang juga memiliki dan memelihara jaringan listrik. Selain itu, pemerintah juga memasukkan lebih banyak pemain swasta melalui model reformasi distribusi alternatif seperti penerima waralaba. Pada momen seperti ini, perusahaan yang tidak hanya memberikan layanan berkualitas tetapi juga peduli pada masyarakatnya, pasti akan menjadi partner yang diutamakan. Selain itu, penanggulangan perubahan iklim menjadi agenda penting dalam program keberlanjutan pemerintah dengan meningkatkan penekanan pada konservasi energi, produk hijau, dan operasi perusahaan yang ramah lingkungan melalui peraturan yang lebih baru dan ketat. Untuk perusahaan distribusi seperti TPDD, kewajiban pembelian terbarukan yang wajib sedang dalam proses diundangkan. Masyarakat India semakin sensitif terhadap dampak mengerikan dari perubahan iklim dan dalam waktu dekat akan mulai lebih memilih perusahaan yang lebih bersih, lebih hijau, dan responsif secara sosial untuk barang dan jasa. Selain tantangan eksternal di atas, TPDD juga menghadapi tantangan internal, yaitu pengurangan kerugian AT dan C mil terakhir. TPDD telah mencapai tingkat kerugian sekitar 15%. Hukum keuntungan yang semakin berkurang telah ditetapkan dan pengurangan kerugian tambahan lebih lanjut membutuhkan strategi yang benar-benar baru. Mengingat tantangan kemasyarakatan di atas, yang jika tidak ditangani dengan segera dan tepat, akan berdampak pada keberlangsungan organisasi. Bagaimana masalah ini harus ditangani melalui metrik yang tepat yang akan menyelaraskan dan mendorong organisasi dalam menghadapi tantangan keberlanjutan ini. Punet berada dalam dilema, apakah perspektif klasik dari balance scorecard yang menghubungkan kepuasan konsumen dengan profitabilitas dimungkinkan melalui proses internal yang kuat dan tenaga kerja yang terampil dan termotivasi, dapat secara memadai mengatasi tantangan yang muncul terkait dengan pertumbuhan inklusif komunitas dan perlindungan lingkungan terhadap efek buruk dari perubahan iklim, atau adakah kebutuhan untuk memperkenalkan perspektif yang lebih baru dalam balance scorecard, the social perspective, yang secara khusus menyelaraskan organisasi untuk melakukan upaya bersama untuk memperkaya kehidupan komunitasnya dan mengambil tindakan proaktif untuk melindungi lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan ini bermain di benak Punet dan Ganesh dan mereka bertekad untuk menemukan solusinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.